Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Yang Anda saksikan visual di layar kaca ini adalah suasana di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, di mana dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di sana. Dikonfirmasi dari Mensesnek juga, saudara, open house akan digelar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setelah sholat zuhur seperti itu. Dan ada kapasitas yang disiapkan ini sekitar untuk 5.000 orang. Dan kita saksikan bersama ini visual yang kami rekam sebelumnya. Beberapa saat lalu, saudara, memang sudah banyak sekali warga yang mulai mengantri untuk bisa masuk ke dalam kawasan Istana Kepresidenan untuk mengikuti open house yang akan digelar di kawasan istana. Nah, kita akan langsung saja, saudara, melihat dan juga memantau bagaimana kondisi terkini di sana bersama rekan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juru kamera Veriska Immanuel. Cindy, ini untuk warga sudah ngantri dari kapan dan untuk open gate-nya ini mulai jam berapa kira-kira? Oke, Bre, saya mengucapkan selamat lebaran dulu ya untuk Bre dan pemirsa Kompas TV. Minal aizin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Nah, sekarang soal open house. Sebenarnya ini sudah ada tulisan open house Idul Fitri diselenggarakan mulai 13 waktu Indonesia bagian barat. Ini dipasang karena memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Open house biasanya digelar pagi hari. Jadi kalau misalnya Presiden setelah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian langsung bergeser ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk open house. Nah, kalau hari ini memang berbeda karena Presiden Prabowo Subianto punya agenda dulu ya untuk sholat Id di Aceh. Nah, tapi ternyata dari pagi hari tadi antrian sudah panjang sekali. Kalau yang tadi Anda lihat, ini adalah antrian, tadi di sebelah kanan ya, itu adalah antrian untuk disabilitas. Ini mereka berbeda sendiri, antriannya memang lebih pendek, dikhususkan untuk disabilitas agar antriannya tidak begitu panjang. Mereka sudah mengantri ke pagar, ini menjadi akses utama. Ini akses masuk Kemensetnek ini di Jalan Majapahit dan ternyata sudah mengular panjang sekali. Tadi saya wawancara ada yang bahkan dari jam 4 pagi, ada yang jam 3 sudah berangkat dari rumah dan mereka ya karena banyak yang dari kebiasaan tahun ke tahun ada yang memang setiap tahun selalu datang ke istana ke acara open house. Jadi mereka juga rela untuk menunggu sampai siang ataupun juga sore hari nanti. Saya mau langsung ajak Anda salah satu yang datang dari pagi sekali. Pak Micui, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Pak Micui dari mana, Pak? Kota Bekasi. Bekasi, memang sengaja ke sini untuk ikut open house? Open house terus mau ketemu Pak Prabowo. Ketemu Pak Prabowo. Berarti dari rumah jam berapa? Jam 4 pagi sampai di sini jam 5. Udah rame belum Pak tadi subuh? Oh, sudah rame, Bu. Sudah. Terus ternyata dibukanya baru siang nanti, ini masih mau tetap nunggu, Pak? Masih. Lah, dulu kita kan salah satu tim suksesnya Prabowo juga. Iya. Momen buat ketemu ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo. Iya. Oke, sama siapa aja Pak kesini? Sama istri. Oh, berdua sama istri. Iya, berdua sama istri. Oke, kalau misalnya bisa ada momen ngobrol sama Pak Prabowo, mungkin ada ucapan lebaran yang mau disampaikan, Pak? Selamat dan sukses saja. Ke depannya supaya sukses selalu memimpin negara ini. Terima kasih. Semangat ya Pak, cuacanya lagi panas banget, Masya Allah. Saya mau ngasih lihat juga, ini antrian, ini saya ada di antrian paling depan, paling dekat sama gerbang. Tapi kalau ke sana, ke daerah belakang, ini masih di Jalan Majapahit, saudara. Antriannya lebih panjang lagi, jadi memang sudah disediakan tenda, mungkin sepanjang mungkin sekitar 30 meter ya. Dan sampai belakang itu full. Sebelumnya memang antriannya jadi ada beberapa baris, tapi kemudian dirapikan lagi biar menjadi satu garis atau satu lajur yang lebih rapi, tapi memang tidak begitu ini ya. Ada yang datangnya jadi antrian siapa cepat yang dapat paling depan. Bahkan tadi ya saking mereka menunggu dari pagi, ada yang sampai sarapan dulu, ada yang beli minum dulu, sampai ada yang juga duduk-duduk dulu. Kita coba tanya kali yang lagi duduk-duduk di sini. Selamat pagi, selamat dengan Cindy Kompas TV. Aku boleh wawancara nggak minta? Iya, boleh ya. Enggak Pak, aku geser sedikit. Dengan siapa namanya Mbak? Adisti.
Mbak Disti dari mana Mbak? Dari Depok. Depok memang sengaja untuk open house. Iya, karena tahun lalu juga ikut. Ini tahun keberapa ikut open house? 2 baru sih. Jadi abis dari sholat Istiqlal baru ke sini. Jadi jam berapa di sini berarti? Tadi selesai sholat jam 7, terus jalan kaki. Sama siapa aja Mbak Disti? Sendiri aja. Kan ternyata baru siang nanti ya open house-nya. Ini masih mau nunggu sampai siang? Iya, nunggu soalnya kalau misal pergi nanti pas balik ke sini juga banyak lagi kan orang lain. Tapi memang datang karena belum tahu kalau ternyata open house siang atau gimana Mbak Disti? Udah tahu siang, cuma pengalaman tahun lalu kan kalau yang siang tuh juga nggak dapat masuk ke dalam. Jadi kalau misal antrinya nggak dari pagi, pasti nggak dapat masuk. Di dalam kan rencananya ya akan ada sajian makanan. Tentu harapannya bisa ketemu Pak Prabowo langsung, salaman. Yang paling ditunggu, yang paling dipengenin dari open house tahun ini apa sih Mbak Disti? Bisa ketemu sama Pak Prabowo, terus juga biasanya ada menteri-menteri juga kan yang bisa foto gitu sih. Iya. Kalau misalnya ada momen untuk salaman langsung sama Pak Prabowo untuk ngobrol, menyampaikan lebaran, mau menyampaikan apa mungkin Mbak Disti? Biasanya dikasih kesempatan juga kan, nanti biasanya asisten nulis gitu kan ya. Banyak sih, salah satunya kebetulan kan konten kreator juga. Jadi tentang transportasi di daerah-daerah kayak kesulitan banyak transportasi yang masih kurang fasilitasnya gitu sih. Mbak Disti, terima kasih banyak. Oke, harapan juga tadi soal transportasi, karena memang kalau dari tahun lalu biasanya tidak hanya mau mengucapkan selamat lebaran ataupun juga mengucapkan doa-doa yang baik untuk presiden maupun juga jajarannya, tapi biasanya ada juga warga yang mau sekaligus menitipkan harapan. Misalnya salah satu tadi adalah soal transportasi umum. Kalau dari pernyataan istana nanti sekitar 5.000 orang kapasitasnya. Jadi mereka nanti akan masuk ke area dalam, kemudian mereka diminta untuk menitipkan barang-barang terlebih dahulu. Jadi tidak boleh bawa barang-barang terlalu banyak. Ada kriteria yang ketat sekali karena ini adalah area Istana Kepresidenan. Kemudian nanti disediakan tenda lagi di dalam, itu untuk mengatur agar flow atau aliran masyarakat yang masuk bertemu dengan presiden tidak terlalu penuh sesak. Jadi ada antriannya lagi. Nah kemudian nanti mereka akan diarahkan untuk masuk ke Istana Negara Jakarta, bisa foto-foto di sana. Kemudian di halaman tengah, di situ akan ada tenda lagi. Mereka bisa makan. Rencananya akan disajikan berbagai makanan khas Lebaran. Kalau dari tahun lalu biasanya Presiden Prabowo juga nanti akan menyapa masyarakat di sana. Kemudian pulang mereka akan dititipkan hampers atau souvenir dari istana. Break. Ya, Cindy, kemudian tadi kan alurnya sudah kita tahu ya, mereka harus diperiksa terlebih dahulu, kemudian barang-barang dititipkan, ada beberapa tenda yang disiapkan. Tapi kalau untuk waktu nih, apakah kemudian ada waktu yang dibatasi gitu untuk warga agar mungkin bisa menampung mereka yang sudah ngantri tapi belum sempat masuk ke dalam? Adakah pembatasan waktu untuk warga yang datang? Biasanya pembatasan itu ada, tapi lebih dibatasi oleh kapasitas. Jadi kalau misalnya walaupun dalam waktu yang singkat sekali ternyata kapasitas sudah penuh, maka gerbang akan ditutup. Kalau ya informasi terakhir sekitar 5.000 orang ya akan difasiliti masuk ke dalam. Ini juga jadi alasan kenapa setiap tahun masyarakat rela dari pagi mengantri agar mereka bisa masuk ke dalam kapasitas 5.000 orang itu. Kalau dari jam sebenarnya kalau yang dari kami dengar sebenarnya rencananya akan dimulainya untuk open house itu sore hari karena mengikuti agenda Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu di Aceh. Rencananya baru akan bertolak sekitar agak siang ya sehingga nyampe tiba di sini siang hari, kemudian baru ada persiapan. Sebelum maghrib biasanya kalau untuk sore hari ini perkiraan akan sudah ditutup juga, Bre. Oke, baik. Terima kasih Cindy Permadi dan juga juru kamera Veriska Immanuel melaporkan langsung dari kawasan Istana Kepresidenan. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan juga tim di sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan saudara, untuk makna kunjungan Presiden Prabowo Subianto berlebaran di Aceh Tamiang ini, kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang juga politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Dhanil. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bre. Baik. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri untuk seluruh pemirsa Kompas TV dan teman-teman Kompas TV. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri juga untuk Bang Dhanil. Bang Dhanil, ini pagi-pagi Bang Dhanil ada di mana nih? Apakah di Jakarta atau di mana nih sekarang? Saya di Jakarta, Mas Bre. Di Jakarta.
Oke, Bang Dhanil, ngomong-ngomong kalau Bang Dhanil nanti ikut open house juga berarti? Ya, rencana saya akan ikut open house Pak Presiden di istana siang nanti. Oke, nah kalau boleh dibocorkan nih Bang Dhanil untuk open house nanti itu tuh ada apa saja, kemudian persiapannya seperti apa dan suasananya seperti apa nih, terutama buat Kabinet Merah Putih yang juga pastinya akan ke sana juga. Jadi tidak ada acara khusus terkait dengan Kabinet Merah Putih. Memang sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Pak Mensesnek bahwasannya semua anggota Kabinet Merah Putih dipersilahkan untuk berkegiatan masing-masing dengan keluarga atau dengan masyarakat di tempatnya masing-masing. Tidak harus datang ke istana karena nanti halal bihalal di istana juga terbuka buat umum, dibatasi sekitar 5 ribuan katanya, dan tidak ada spesifik begitu untuk